negara. Kesehatan nggak bayar. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Buat Prabowo Gibran, selamat sudah membawa prestasi untuk Indonesia. Indonesia jadi negara tertinggi pajaknya di ASEAN. Oh iya, sama pengangguran juga. Buat Ibu Sri Mulyani, sekedar mengingatkan, kalau mau masuk kabinet orang, coba dicek dulu. Ada berapa jumlah total kabinetnya? Ada berapa jumlah badan dan instansi baru yang diciptakan? Oh ya, satu lagi, ada berapa utusan-utusan presiden yang nggak tahu kerjanya mau ngapain? Kenapa? Karena kalau Ibu pusing, saya juga pusing dipalakin. Akhirnya kaum 58% kena prank oleh junjungannya. Dan kita juga yang tidak memilih kena imbasnya. Aduh, siap-siaplah rakyat Indonesia menanggung penderitaan sampai 5 tahun ke depan. Mau tidak mau, ya harus kita taati karena ini aturan dari negara. Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengubah aturan itu. Karena kita tahu sendiri bahwa apa yang menjadi peninggalan Pak Mulyono betul-betul sangat-sangat luar biasa, sangat mencekik rakyat Indonesia. Dan kalau PPN ini tidak dinaikkan, maka negara akan membayar pakai apa kalau bukan dari uang dari rakyat atau pajak dari rakyat. Maka dari itu bersabar saja, nikmati apa yang menjadi omon-omonnya Pak Prabowo dan juga Gibran, ditambah lagi menteri-menterinya yang saya kira hanya berpikir persoalan uang dan memang sengaja untuk menguras uang rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, berikutnya yang Miming akan tampilkan adalah komentar-komentar yang begitu cerdas dari netizen. Saya kira kaum 58% wajib mendengarkan ini biar ada kesadaran sedikit, kalau perlu bisa sadar dari kebodohannya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Tapi intinya yang bisa saya sampaikan adalah Prabowo Gibran tidak akan menaikkan tarif pajak. Prabowo Gibran juga tidak akan mengejar rakyat banyak, apalagi mahasiswa, apalagi pemilik motor. Gue nggak ngerti kenapa masih dibela sih. Justru harusnya lo nih, kaum 58% nih, yang justru paling sedih di antara kita semua. Karena kan lo milih, lo percaya beneran. Yang lain mah nggak percaya dari awal. Tapi kan lo percaya. Dan kalau pajak beneran naik, artinya lo bener-bener dibohongin di depan muka lo. Belum 100 hari, oke? Ya tapi inilah negara demokrasi ya teman-teman ya. Akhirnya kita semua harus menanggung derita gitu. Ya itulah, susah kan? Milih pemimpin susah, harus dipikir bener-bener biar nggak salah pilih. Bukan yang asal jogetnya paling gemoy, bukan yang asal banyak artis, bukan yang paling muda. Enggak. Itu semua nggak ngaruh dalam hidup lo. Ini nih ngaruh. Ya mungkin lo kemarin baru pertama kali nyoblos, atau mungkin belum ngerti harus gimana gitu ya kalau ada pemilu. Ya gue cuma berharap semoga jadi pelajaran aja sih. Jangan mudah ketipu metode-metode kampanye yang model gitu-gitulah. Padahal mah nggak ada isinya. Ya oke, mungkin 5 tahun ke depan kita akan menderita, tapi tolong setelahnya jangan diulangi lagi, oke? Jadi untuk para buzzer, kaum oke gas, kaum 58%, kaum yang nyari uangnya dari nebar fitnah dan hoax, terus kaum yang nggak sadar-sadar sampai sekarang, ya kan? Itu kalian kalau keluar-keluar bilang itu PPN 12% kan untuk barang mewah. Tonton lagi berita TV kek. Tonton lagi berita di TV nasional. Beras juga kena PPN 12%. Beras yang kalian makan itu kena, listrik yang kalian bayar, wifi yang kalian pakai. Dari 11% ke 12% itu naiknya nggak 1%. Jeremy Bolim di akunnya udah ngejelasin gitu loh, minimal search gitu. Kalian nih emang buta dan tuli kayaknya. Kalian tahu gak sih berita yang lagi rame, berita yang lagi dibahas banyak orang, yaitu mengenai kenaikan pajak dari 11% menjadi 12%. Nah, jadi per 1 Januari 2025 pajak kita akan naik dari 11% menjadi 12%. Kesannya tuh dikit, naiknya cuma 1%.
Padahal 1% itu bisa mempengaruhi semua kebutuhan. Dengan betul. kenaikan pajak ini akan membuat hidup kita semakin Melarat. sulit. Masalahnya ada di mana sih? Masalahnya satu, pengangguran masih banyak. Yang kedua, lapangan pekerjaan nih masih susah banget. Yang ketiga, gaji rata-rata di Indonesia itu masih kurang buat kebutuhan. Ditambah sekarang pajak akan naik 12%. Ini semua ini habis sama pajak nih. Nah, setelah saya baca dari berbagai media dan berita, dampak yang akan timbul dengan naiknya pajak 12% itu apa aja sih? Nih aku sebutin ya. Nah, yang pertama ada di masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah. Daya beli yang akan menurun. Kenaikan pajak 12% ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi masyarakat tersebut masih mengandalkan gaji tetap. Adanya penyempitan konsumsi. Mungkin dengan naiknya pajak ini, banyak masyarakat yang terpaksa mengurangi konsumsinya mereka. Ditambah lagi barang-barang yang biasa mereka beli melambung tinggi harganya karena pajak tersebut. Dan ini akan mempengaruhi penurunan kualitas hidup. Katanya mau menjadi Indonesia emas. Indonesia Tapi malah cemas. menjadi Indonesia cemas. Nah, yang kedua, yang terkena dampak dari kenaikan pajak ini adalah UKM. Usaha kecil dan menengah. Dampak bagi UKM ini, satu, peningkatan biaya operasional yang akan melambung tinggi. Dan kesulitannya mereka akan pengelolaan pajak. Yang ketiga yang kena dampak pajak 12% ini ada di sektor industri. Yang pertama ada industri otomotif, industri properti, industri elektronik. Nah, barang ini semua akan kena pajak 12%. Juga tentunya mempengaruhi sektor impor maupun ekspor. Nah, di ekspor ini bisa terhambat karena harga barang menjadi lebih tinggi di pasar global. Yang keempat dari dampak ini ada di sektor perdagangan dan jasa. Siap-siap juga bagi ibu-ibu karena bukan cuma barang mewah, sabun, deterjen, sampai pakaian, kayak shampoo, kecap. Kebutuhan sehari-hari ini akan dikenakan pajak 12%. Gak bisa kita pungkiri, mau kita belanja di pasar tradisional ataupun supermarket, jika pajak ini naik, maka semua kebutuhan pokok akan naik. Inilah daftar barang dan jasa favorit Gen Z katanya, yang kena PPN 12% di 2025. Kuota internet, Netflix, Spotify, tiket konser, kopi susu, cicilan motor, game online, TV, kulkas, Semuanya. multivitamin, tiket pesawat. Padahal ini semua kebutuhan, semua kalangan, bukan cuma Gen Z. Kuota internet, semua kalangan, Netflix juga, Spotify, konser, game online, bukan cuman Gen Z, tapi Gen Alpha pun udah pada beli game online. Ini dan selisihnya sangat lumayan menguras kantong ya, bisa kalian lihat sendiri. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan pajak, karena ini adalah langkah yang beresiko menguras kantong rakyat kecil. Apakah pajak 12% ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat? Atau mungkin hanya justru menguntungkan segelintir pihak? Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat yang semakin hari semakin terhimpit dengan kebijakan-kebijakan yang malah memperburuk keadaan. Jangan sampai kebijakan ini malah mempengaruhi ketimpangan ekonomi yang ada. Cap, itulah berbagai komentar yang sangat cerdas dari para netizen terkait dengan kenaikan PPN 12%. Saya kira ini sangat luar biasa, sangat-sangat membangunkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Lagi dan lagi, kaum 28% berhasil kena prank, dan kita semua yang tidak memilih Prabowo Gibran juga kena imbasnya. Ini yang jadi permasalahan. Seharusnya yang hanya dikenakan kenaikan pajak hanya 58%. Kita jangan yang tidak memilih. Kenapa harus dibuat repot juga? Padahal kita menolak, kita sudah tahu apa yang akan terjadi kalau sosok ini akan memimpin, karena akan mengembalikan apa yang sudah menjadi kerugian yang telah dibuatnya karena menggunakan anggaran negara untuk memuluskan jalannya untuk terpilih jadi presiden kemarin. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.